Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ulfiati. Saya sebagai mahasiswi Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon dari kelas C2 semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang software perangkat lunak pada komputer. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pengantar teknologi informasi dengan dosen pengampu Bapak Hendra Kosasi. Apa itu software? Software atau perangkat lunak adalah kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah maupun dokumen serta arsip lainnya. Perangkat lunak software juga merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri. Data yang disimpan ini dapat berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh perintah maupun catatan-catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah yang dijalankan oleh komputer. Nah, selanjutnya, dalam perangkat software memiliki 3 bagian. Yang pertama ada operating system, yang kedua ada sistem software, dan yang terakhir ada application software. Selanjutnya, operating system. Operating system adalah sistem yang terdiri dari berbagai komponen kerja yang digunakan untuk memanfaatkan suatu mesin. Di dalam operating system terdapat Android. Android biasanya dipergunakan sebagai pengelola sumber daya perangkat keras, baik untuk ponsel, smartphone, ataupun PC dan juga tablet. Selanjutnya ada iOS. iOS ini digunakan untuk para pengguna iPhone. Selanjutnya ada Linux. Linux ini digunakan pada komputer, namun dengan keamanan yang sangat tinggi. Selanjutnya yang terakhir ada Windows, di mana Windows ini biasanya digunakan pada komputer, namun berbeda halnya dengan Linux yang tidak memiliki keamanan yang padan dengan Linux. Selanjutnya yang kedua ada sistem software. Sistem software perangkat lunak adalah sistem suatu istilah genetik yang merujuk pada jenis perangkat lunak komputer dan mengontrol perangkat keras sehingga perangkat lunak aplikasi dapat melakukan tugasnya. Yang pertama ada file manager. File manager ini merupakan tempat untuk menyimpan data-data digital. Selanjutnya ada setting control panel untuk mengatur sistem yang ada di komputer, misalnya untuk mengatur waktu dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada sound monitor. Sound monitor atau speaker monitor ini biasanya digunakan untuk mengecek suara, namun berbeda halnya dengan audio. Speaker yang dipakai ini untuk membuat atau menyuntik musik melalui komputer. Nah, selanjutnya ada setting. Setting ini biasanya untuk mengatur sistem yang ada pada ponsel. Selanjutnya ada diagnosa hardware, di mana diagnosa hardware berfungsi untuk menjaga kerusakan pada hardware atau menduga-duga kerusakan pada hardware. Selanjutnya ada drive. Drive yaitu untuk menyimpan semua data-data melalui digital atau bisa menggunakan link. Nah, selanjutnya ada application system. Application system adalah software yang dibuat oleh suatu perusahaan komputer untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu. Yang pertama, ada Excel. Excel biasanya digunakan untuk membuat spreadsheet. Word. Yang kedua ada Word. Word digunakan untuk menulis dokumen dan lain sebagainya. Selanjutnya juga ada PowerPoint. PowerPoint ini biasanya digunakan untuk membuat presentasi PPT. Nah, yang terakhir ada database. Database ini merupakan pangkalan data atau basis data yang digunakan dalam sistem komputer. Nah, selanjutnya ada graphic design, di mana kita bisa mendesain menggunakan aplikasi seperti Canva, Lightroom, Photoshop, dan lain sebagainya. Selanjutnya juga ada video editing. Kita bisa menggunakan video editing dengan melalui aplikasi CapCut dan juga KineMaster, serta masih banyak lagi video editing dengan aplikasi lainnya. Nah, selanjutnya ada antivirus software. Yang pertama itu ada Smadelf, yang kedua ada Avira,
Dalam programming terdapat Sri Pascal. Sri Pascal itu biasanya digunakan untuk mengcoding semua rumus-rumus matematika ataupun rumus lainnya seperti menghitung rumus kubus, rumus lingkaran, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada language programming atau bahasa programming. Biasanya kita itu menggunakan aplikasi .NET atau Android Studio. Itulah sekian presentasi dari saya mengenai software. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.